Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vanessa Lavenia dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan melakukan video perbaikan biologi. Nah, materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Yang pertama menjelaskan tentang keanekaragaman gen, jenis, dan juga ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keberagaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen mengakibatkan variasi antar individu sejenis, yang dimana disebabkan oleh perkawinan antar dua individu yang sejenis, yang menghasilkan susunan gen yang berasal dari kedua induk. Contoh tingkat gen pada tumbuhan ialah padi dengan varietas padi Ciherang, padi Ciliwung, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tingkat gen pada hewan, salah satu contohnya adalah anjing, dengan ras anjing bulldog, anjing golden retriever, dan lain sebagainya. Manfaat keanekaragaman hayati ialah menurunkan berbagai macam resiko bencana alam seperti pohon bakau dalam mencegah tsunami, sumber daya hayati yang berfungsi sebagai penyerap zat pencemar lingkungan seperti CO2, dan ekosistem hutan hujan Indonesia kaya akan keberagaman spesies. Untuk keanekaragaman hayati tingkat jenis merupakan keanekaragaman yang menghasilkan beragam spesies makhluk hidup. Antar spesies memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dan biasanya tidak bisa melakukan reproduksi yang menghasilkan keturunan fertil atau yang biasa dibilang dengan keturunan yang subur. Misalnya yang pertama ada keragaman spesies hewan karnivora yang dimana terdapat harimau, macan tutul, dan juga singa. Lalu ada juga keragaman spesies hewan ternak yaitu kambing, kuda, sapi, serta kerbau. Lalu yang terakhir ada keragaman tanaman sayuran yaitu kubis, timun, tomat, sawi, dan lain sebagainya. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan keragaman yang diakibatkan interaksi yang kompleks antara komponen biotik dan abiotik yang berada pada ekosistem, komunitas, dan habitat alami. Misalnya yang pertama ada keragaman jenis hujan. Hutan di pantai atau bakau memiliki suhu tanah, curah hujan, dan kondisi yang berbeda dengan hutan pegunungan. Demikian juga jenis spesies yang ditemukan di kedua ekosistem tersebut. Lalu yang kedua, pelestarian keanekaragaman hayati pada tumbuhan. Yang pertama ada melakukan pengendalian hama, melakukan reboisasi atau menumbuhkan tanaman yang baru, melakukan pendabangan pohon yang sudah tua, dan lain sebagainya. Dan untuk pada hewan, contohnya ini membangun tempat perlindungan hewan, tidak merusak habitat hewan, serta mengenali karakter pada setiap hewan. Lalu yang ketiga, mengenalkan manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama dalam bidang ekologi, yaitu sebagai paru-paru dunia dan menjaga kestabilan iklim. Lalu yang contoh kedua pada bidang pangan dan sandang, yaitu manusia memanfaatkan flora dan fauna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti protein hewani yang berasal dari hewan yang berada pada daratan ataupun perairan. Lalu ada juga pada bidang farmasi yang digunakan sebagai bahan obat-obatan. Untuk materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi virus. Yang pertama menggambarkan struktur virus. Gambarnya akan saya sertakan di bawah ini. Yang pertama ada kepala virus, yang dimana kepala virus pada bagian kepala terdiri dari asam nukleat, yaitu terdiri dari DNA atau RNA, dan diselubungi oleh kapsid. Lalu untuk struktur yang kedua terdapat kapsid. Kapsid sendiri adalah selubung yang berupa protein dan terdiri dari satu unit protein yang disebut dengan kapsomer, yang dimana berfungsi sebagai pemberi bentuk bagi virus atau melindungi asam nukleat dari kerusakan. Lalu untuk struktur yang ketiga ini ada leher. Leher virus berfungsi sebagai tempat menyangga kepala virus. Lalu yang keempat ada ekor. Ekor berfungsi untuk menginfeksi DNA virus ke dalam sel host space, juga tempat penghubung antara kepala virus dan juga lempeng dasar. Lalu yang selanjutnya ada serabut ekor. Serabut ekor berfungsi sebagai penerima rangsangan, juga untuk menempel pada sel inang. Lalu yang terakhir terdapat penyangga dasar. Penyangga dasar merupakan alat untuk meletakkan diri dan menginfeksi sel inang. Kedua, menjelaskan cara menghindari infeksi HIV. HIV atau AIDS masuk melalui dua jalur, yaitu melalui cairan kelamin dan darah. Sehingga faktor resiko HIV atau AIDS berhubungan dengan kedua hal tersebut, yang dimana antara lain sering berganti pasangan, melakukan hubungan seksual yang beresiko, baik homoseksual maupun heteroseksual. Yang ketiga, melakukan jarum suntik narkoba secara bersamaan. Yang keempat, penularan yang berasal dari ibu hamil yang mengidap HIV atau AIDS melalui plasenta ke janin. Penularan HIV dapat dicegah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, saling setia terhadap pasangan. Yang kedua, hindari berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, menghindari penggunaan narkoba
terutama melalui jarum suntik. Yang keempat, mengedukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri virus. Yang pertama, hanya memiliki genetik RNA atau DNA saja. Lalu yang kedua, tidak memiliki sel atau bersifat aseluler. Lalu yang ketiga, berukuran lebih kecil dari bakteri. Serta yang keempat, bentuknya lebih bervariasi. Lalu yang terakhir, virus dapat dikristalkan. Untuk materi yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai bakteri. Yang pertama, menjelaskan ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Yang pertama, ciri Archaebacteria antara lain organisme prokaryotik. Yang kedua, dinding sel tidak memiliki peptidogligan. Lalu yang ketiga, Archaebacteria hidup pada lingkungan yang ekstrim. Sedangkan untuk ciri-ciri Eubacteria biasa umumnya tidak berklorofil. Lalu yang kedua, bentuknya bervariasi. Serta yang ketiga, tidak memiliki membran inti atau prokaryotik. Yang kedua, membedakan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Dinding sel Eubacteria mengandung peptidogligan, sedangkan dinding sel Archaebacteria tidak mengandung peptidogligan. Archaebacteria bereproduksi dengan pembelahan biner dan juga fragmentasi, sedangkan Eubacteria dapat bereproduksi dengan membentuk spora. Archaebacteria terbagi menjadi 3 jenis, yaitu termofilik, halofik, dan juga metanogenik. Sedangkan Eubacteria terbagi menjadi 2 jenis saja, yaitu bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Ketiga, saya akan menjelaskan cara perkembangbiakan bakteri. Bakteri berkembang biak dengan 2 cara. Yang pertama yaitu secara aseksual, tanpa adanya perkawinan dengan cara pembelahan biner. Pembelahan dari 1 menjadi 2 sel dan seterusnya. Lalu yang kedua dengan cara seksual adalah dengan cara rekombinasi genetik. Yang pertama dengan cara konjungsi, yang dimana proses perpindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya. Ketika melakukan konjugasi, bakteri akan membentuk jembatan tipis. Lalu yang kedua ada cara transduksi, yang dimana reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA yang dibantu oleh virus fages sebagai perantara. Lalu yang ketiga dengan cara transformasi, yang dimana merupakan reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya secara langsung tanpa penghubung. Terakhir saya akan menjelaskan mengenai protista. Yang pertama menjelaskan cara-cara perkembangbiakan organisme protista. Protista secara aseksual berkembang biak dengan cara membelah diri seperti pembelahan biner. Sementara perkembangbiakan protista secara seksual berkembang biak melalui 3 cara. Lalu yang kedua memberi contoh peranan protista bagi kehidupan. Contoh yang pertama ada Entamoeba coli yang berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Lalu yang kedua ada Foraminifera yang digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Lalu yang selanjutnya ada Radiolana digunakan sebagai bahan penggosok. Lalu yang terakhir ada Paramecium yang digunakan sebagai organisme indikator terjadinya pencemaran air oleh zat organik. Lalu yang ketiga saya akan mengidentifikasi protista yang menguntungkan atau merugikan bagi kehidupan manusia. Protista yang menguntungkan adalah yang dapat dimanfaatkan untuk bahan kosmetik serta dikonsumsi. Dan protista yang merugikan merupakan Entamoeba histolica yang dapat menyebabkan penyakit disentri pada manusia. Sekian yang dapat saya bahas dan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri sekian, terima kasih.